1. Perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Menurut Muslih 2011, dalam premis telah disebutkan bahwa bunyi-bunyi lingual condong berubah karena lingkungannya. Dengan demikian, perubahan bunyi tersebut bisa berdampak pada dua kemungkinan. Apabila perubahan itu tidak sampai membedakan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut masih merupakan alofon atau varian bunyi dari fonem yang sama. Dengan demikian, perubahan itu masih dalam lingkup perubahan fonetis. Jenis perubahan bunyi tersebut berupa asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anaptiksis. 2. Asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Hal ini disebabkan karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan, sehingga berpotensi untuk saling memengaruhi dan dipengaruhi. Contoh, kata Sabtu dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan Sabtu. Terlihat bunyi B berubah menjadi bunyi P sebagai akibat dari pengaruh bunyi T. Perubahan tersebut merupakan jenis asimilasi fonemis. Namun demikian, asimilasi fonemis hanya berlaku untuk bahasa tertentu. Verhaar 2012. Asimilasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni 1. Progresif adalah bunyi yang diubah itu terletak di belakang bunyi yang mempengaruhinya. Contoh perubahan bunyi T apikodental pada kata tetapi menjadi laminoalveolar S pada kata stasiun. 2. Regresif, yaitu bunyi yang diubah terletak di muka bunyi yang memengaruhinya. Contoh perubahan bunyi N apikoalveolar pada kata aman menjadi apikopalatal pada kata pandan. 3. Resiprokal, yaitu perubahan pada kedua bunyi yang saling memengaruhi sehingga menjadi fonem atau bunyi yang lain. Misalnya, dalam bahasa Batak Toba, kata bereng atau lihat, kata hamu atau kamu dalam konstruksi gabungan bereng hamu, lihatlah oleh kamu. 3. Disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi yang terjadi jika dua bunyi yang sama atau mirip berubah menjadi tidak sama atau berbeda. Contoh disimilasi: 1. Satjana dalam bahasa Sanskerta yang berubah menjadi sarjana. 2. Afsah dalam bahasa Arab berubah menjadi absah. Proses disimilasi terjadi dengan jelas pada contoh kata-kata di atas. Bunyi yang sama J dan J pada satjana, salah satunya diubah menjadi bunyi yang tidak sama, yaitu R, sehingga menjadi sarjana. Proses yang mirip juga terjadi pada kata afsah. Bunyi F dan S adalah dua bunyi yang memiliki kemiripan. Bunyi F dan S sama-sama merupakan bunyi geser, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh udara yang melalui celah sempit. Kedua bunyi yang sama-sama berupa bunyi geser kemudian diubah salah satunya, yaitu bunyi F diubah menjadi B yang merupakan bunyi bilabial sehingga menjadi absah. Yang keempat yaitu modifikasi vokal. Verhaar 1996 mengatakan bahwa modifikasi vokal adalah modifikasi yang menyebabkan fonem vokal tertentu berubah menjadi fonem vokal yang lain. Di sini ada 3 jenis modifikasi vokal, yaitu yang pertama, modifikasi vokal umlaut.
Perubahan vokal sedemikian rupa sehingga vokal itu berubah menjadi vokal lebih tinggi. Sebagai akibat, vokal biasa I atau semivokal yaitu Y yang mengikutinya langsung atau tidak langsung yang tinggi. Tentu, umlaut itu merupakan salah satu jenis asimilasi. Peninggian vokal seperti itu dapat merupakan perubahan fonetis dan juga perubahan fonemis. Yang kedua, yaitu modifikasi vokal ablaut. Yang ketiga, yaitu modifikasi vokal harmoni. Pada modifikasi vokal harmoni, merupakan perubahan vokal di bawah pengaruh vokal yang lain, sedemikian rupa sehingga vokal dalam setiap hal terpenting dalam harmonisasi vokal adalah bentuk keselarasaan dengan melibatkan 3 kualitas vokal, yaitu depan belakangnya, tinggi rendahnya, dan bundar tidaknya. Sedangkan menurut istilah, modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Contoh kata pada kata toko, koko, oto. Masing-masing diucapkan toko, koko, oto. Sementara itu pada kata tokoh, kokoh, otot merupakan tokoh, kokoh, otot. Bunyi vokal O pada silaba pertama pada kata kelompok kedua dipengaruhi oleh bunyi vokal yang silaba yang mengikutinya. Karena pada silaba kedua adalah O, maka silaba pertama disesuaikan menjadi O juga. Karena perubahan ini masih dalam lingkup alofon dari satu fonem, yaitu fonem O, maka perubahan itu disebut modifikasi vokal fonetis. Pola pikir ini juga bisa diterapkan pada bunyi O pada kata kelompok 1. 5. Netralisasi. Menurut Sanford Asen 1992 menyatakan bahwa netralisasi adalah proses yang didasari atas perbedaan fonologisnya dihilangkan dalam lingkungan tertentu. Jadi, segmen-segmen yang lebih kontras dalam satu lingkungan mempunyai representasi yang sama dalam lingkungan netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis, perubahan yang berkaitan dengan fonem, dipandang dari segi fonem. Sebagai akibat pengaruh lingkungan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam contoh ilustrasi sebagai berikut. Dengan cara menentukan pasangan minimal baran, barang, paran, parang, bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P. Tetapi dalam kondisi tertentu, fungsi pembeda antara B dan P bisa batal. Setidak-tidaknya bermasalah karena dijumpai bunyi yang sama. Misalnya fonem B pada silaba akhir kata adab dan sebab diucapkan P, adab dan sebab, yang persis sama dengan pengucapan fonem P pada atap dan usap. 6. Zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini biasa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Peristiwa ini terus berkembang karena secara diam-diam telah didukung dan disepakati oleh komunitas penuturnya. Contoh, dalam bahasa Indonesia, sering dijumpai pemakaian kata tak atau ndak untuk tidak, tiada untuk tidak ada, gimana untuk bagaimana, tapi untuk tetapi. Padahal, penghilangan beberapa fonem tersebut dianggap tidak baku oleh tata bahasa baku bahasa Indonesia. Tetapi karena demi kemudahan dan kehematan, gejala itu terus berlangsung. 7. Metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja.
Misalnya, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, brantas menjadi bantras. Metatesis ini juga bisa dilihat secara diakronis. Misalnya, lemari berasal dari bahasa Portugis almari, rabu berasal dari bahasa Arab arba, rebab berasal dari bahasa Arab arbab. 8. Diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam satu silaba. Kata anggota diucapkan anggauta, sentosa diucapkan sentausa. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal tunggal O ke vokal rangkap AU, tetapi tetap dalam pengucapan satu bunyi puncak. Hal ini terjadi karena adanya upaya analogi penutur dalam rangka pemurnian bunyi pada kata tersebut. Bahkan, dalam penulisannya pun disesuaikan dengan ucapannya, yaitu anggauta dan sentausa. Contoh lain, teladan menjadi tauladan, vokal E menjadi AU, topan menjadi taufan, vokal O menjadi AU. 9. Anaptiksis. Anaptiksis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahan bunyi vokal lemah ini biasa terdapat dalam klaster. Misalnya, putra menjadi putera, putri menjadi puteri, bahtera menjadi bahtera, serigala menjadi serigala, seloka menjadi seloka. Akibat penambahan E tersebut berdampak pada penambahan jumlah silaba. Konsonan pertama dari klaster yang disisipi bunyi E menjadi silaba baru dengan puncak silaba pada E. Jadi, tra menjadi tera, tri menjadi teri, seri menjadi seri, dan selo menjadi selo. Apabila dikelompokkan, anaptiksis ini ada 3 jenis, yaitu protesis, epentesis, dan paragog. Yang pertama, protesis. Protesis adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada awal kata. Misalnya, empu menjadi empu, mas menjadi emas, tik menjadi ketik. Yang kedua, epentesis. Epentesis adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada tengah kata. Misalnya, kapak menjadi kampak, sajak menjadi sanjak, upama menjadi umpama. Dan yang ketiga, paragog. Paragog adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada akhir kata. Misalnya, adi menjadi adik, hulu bala menjadi hulu balang, ina menjadi inang.